Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Bapak tidak bosan untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan cuci tangan. Menggunakan sabun supaya tangan kita selalu bersih. Setelah itu jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita selalu sehat, imunitasnya baik sehingga jika ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh kita bisa melawannya. Dan tidak kalah penting, selalu berdoa supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala penyakit dan bahaya. Dan terakhir, jangan malas-malas olahraga ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengumpulan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Misalnya, pada saat ada yang bertanya kepada kita, nah, kita menjawabnya harus berdasarkan data, yang artinya jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata. Kemudian berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya, misalnya gini, ketika kita ingin tahu jumlah siswa kelas 5B, maka kita mencari datanya dengan cara menghitung langsung jumlah siswa yang ada di dalam kelas 5B. Satu-satu kita hitung tuh. Contoh di absen kan yang pertama Dito, berarti kita hitung mulai dari Dito. Kita cek sampai dengan Zen. Nah, sedangkan data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Bedanya dengan data primer, pemerolehan data sekunder ini kita bisa dapatkan hanya dengan misalnya kalau tadi kan pengen tahu nih jumlah siswa kelas 5B. Kita kalau pakai data sekunder nggak perlu datang ke kelas 5B kemudian kita hitung. Kita cukup lihat masuk ke kantor, kemudian kita lihat papan keterangan jumlah siswa. Kita lihat, oh 5B ada 21. Nah, cukup sampai situ. Itu merupakan pemerolehan data sekunder. Nah, kita balik lagi ke dalam pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini memiliki metode. Apa itu metode? Metode merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melalui tes. Nah, data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Biasanya pemerolehan data melalui tes ini dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kan seperti yang anak-anak tahu sering melakukan ulangan, ya kan, baik ulangan harian, PTS ataupun PAS. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Sehingga ketika data itu didapat, guru-guru kalian itu mengetahui perkembangan belajar siswanya bagaimana, apakah naik, apakah turun. Nah, yang kedua itu ada pemerolehan data atau teknik mencari data dengan cara bertanya langsung. Nah, sebelum melakukan teknik ini, kamu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kita siapin dulu tuh pertanyaannya. Misalnya kamu ingin bertanya kepada teman kamu tentang apa sih buah kesukaan teman-teman kamu, gitu kan? Nah, kamu tanya misalnya ke Dito suka buahnya apa? Apel. Lanjut lagi, tanya lagi ke Badar suka buahnya apa? Melon. Kemudian tanya lagi ke Gavin sukanya apa? Apel. Nah, nanti setelah semua ditanya, kamu rekap deh. Oh, ternyata di kelas 5B yang menyukai apel itu ada 5 orang. Kemudian yang menyukai melon itu ada 3 orang dan seterusnya. Yang ketiga, itu ada cara pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, isian singkat ini bisa dilihat di sini contohnya. Jadi isian singkat ini diberikan kepada masing-masing orang. Nah, nanti orang yang mengisi lembar isian tersebut dan kemudian nanti kamu rekap tuh namanya siapa, mungkin alamatnya di mana, tinggi badan berapa, berat badan berapa, dan golongan darahnya apa. Kemudian cara pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Kalau di sekolah biasanya nih kita lakukan ini pada saat akhir semester ya. Jadi
pada saat akhir semester kan Bapak pernah tuh melakukan timbang berat badan kamu, tinggi badan kamu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Bapak memperoleh data tentang berat badan dan tinggi badan yang kamu miliki, seperti itu ya. Kemudian nanti data tersebut Bapak masukkan ke dalam rapot kamu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ya cara menyimpulkan data yang sudah kita miliki. Contohnya di sini Bapak memberikan contoh tentang data dari nilai ulangan matematika siswa. Di sini ada yang dapat 65, ada yang dapat 70, 85. Nah, data ini masih acak nilainya. Kemudian ketika ingin disimpulkan kan Bapak pengen tahu nih berapa ya nilai terendahnya, berapa ya nilai tertingginya, kemudian kira-kira berapa ya siswa yang nilainya di atas 75, kemudian di atas 75, di bawah 75, kemudian berapa ya siswa yang nilainya di atas 85. Nah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan data yang kita miliki mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Nah, kita urutkan. Nah, setelah kita urutkan, baru di sini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa harus kita urutkan? Agar ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam menyimpulkan data menjadi lebih mudah. Tadi ada yang pertanyaan pertama kan berapa nilai terendah dan tertinggi. Nah, lihat di sini. Setelah kita urutkan, kita tinggal melingkari yang pertama dan yang terakhir kan. Gampang kan? Tidak perlu lagi kamu mencari-cari berapa ya. Oh, ini 60, oh ini 65, oh ini 60 lagi, jadi bingung. Nah, kalau setelah diurutkan kan jadi nggak bingung. Angka pertama sama angka terakhir aja. Kemudian karena sudah diurutkan, kita juga menjadi lebih mudah untuk mengetahui berapa siswa yang nilainya di bawah 75. Nah, kita tinggal hitung nih dari 60, 65, 70. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa yang nilainya di bawah 75. Nah, ini menjadi lebih mudah bukan? Karena kita urutkan dulu dari yang terendah sampai tertinggi. Kemudian, berapa nilai yang di atas 85? Sama seperti yang tadi juga. Menjadi lebih mudah, kita tinggal lingkari mulai dari 85 sampai dengan angka yang terakhir. Nah, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 siswa yang mendapatkan nilai di atas 85. Won't you